Pernah nggak sih lo salah kirim share lokasi? Mungkin janjiannya di cafe X, lo malah ngirimpin ke cafe Y di antah-berantah. Nah, coba bayangin kesalahan kayak gitu, tapi skalanya benua. Kurang lebih itulah yang terjadi sama Christopher Columbus. Ini dia kisah salah share lokasi paling epik dan mungkin paling mengubah dunia dalam sejarah manusia. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Pertanyaannya kan simpel banget. Gimana ceritanya seorang pelaut yang katanya berpengalaman dengan misi sepenting itu bisa nyasar sejauh itu? Ini bukan cuma salah belokan di permataan, ini literally nemuin dunia yang sama sekali baru. Dan itu pun nggak sengaja. Jadi, kita harus mundur dulu nih ke abad ke-15. Saat itu, Eropa lagi keranjingan banget sama barang-barang dari Asia, terutama rempah-rempah. Lada, cengkih, pala, itu harganya bisa lebih mahal dari emas loh. Buat mereka, ini tuh simbol status, pengawet makanan, sekaligus obat. Pokoknya barang mewah banget. Masalahnya cuma satu, dapetinnya itu susah setengah mati. Nah, ini dia biang keladinya. Selama ini kan Eropa ngandelin jalur sutra buat dagang. Tapi begitu Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah, jalur itu jadi ribet. Buat pedagang Eropa, biayanya jadi selangit dan nggak aman. Makanya mereka butuh plan B. Mereka harus cari jalan lain, rute laut baru yang bisa langsung nyampe ke sumber rempah-rempah. Dan yang mereka tuju itu adalah Hindia atau di Indis. Penting buat diingat ya, Hindia di kepala orang Eropa zaman itu bukan cuma negara India yang kita kenal sekarang. Itu istilah buat sebuah wilayah yang luas banget di Asia yang mereka bayangin sebagai negeri dongeng penuh kekayaan. Pokoknya Hindia itu jackpotnya. Disinilah Columbus muncul. Dia punya ide yang kedengarannya jenius sekaligus gila. Daripada kita muterin Afrika ke timur yang jauh banget, kenapa nggak lurus saja ke barat? Bumi kan bulat, pasti nanti nyampe juga ke Asia. Logis kan? Kedengarannya sih gitu. Tapi ada satu masalah fatal. Semua perhitungannya didasarin sama data yang, ya, ngaco berat. Nah, ini yang harus dilurusin. Sering ada mitos kalau Columbus satu-satunya orang yang percaya bumi itu bulat. Salah besar. Hampir semua ilmuwan saat itu udah tahu kalau bumi itu bulat. Kesalahan fatal Columbus itu bukan soal bentuk bumi, tapi soal ukurannya. Dia mikir lingkar bumi itu jauh lebih kecil dari yang sebenarnya, yang bikin dia percaya Asia itu deket banget. Coba lihat angka ini. Menurut proposalnya dia, jarak dari titik terakhir Eropa ke Jepang itu cuma sekitar 2.400 mil laut. Ya, kedengarannya sih jauh tapi masih masuk akal lah ya buat dilayari kapal zaman itu. Padahal jarak aslinya berapa? Hampir 10.000 mil laut. Gila kan? Hampir 4 kali lipat lebih jauh dari hitungan dia. Sejujurnya, kalau aja nggak ada benua Amerika yang ngehalangin di tengah-tengah, Columbus dan semua krunya udah pasti tewas kehabisan makanan dan minuman di tengah samudra. Dan ini bukti kalau para ahli zaman itu pinter-pinter. Waktu Columbus nge-pitch idenya ke Raja Portugal, tim ahlinya langsung sadar, wah ini hitungannya ngaco, langsung ditolak. Dia coba ke Spanyol, awalnya ditolak juga. Tapi si Columbus ini orangnya gigih banget. Dia lobby terus, sampai akhirnya Ratu Isabella dari Spanyol setuju. Mungkin ini lebih karena pertaruhan politik, bukan karena percaya sama hitung-hitungannya. Akhirnya, berangkatlah mereka. Dengan modal nekat, sponsor kerajaan, dan perhitungan yang salah total. Coba bayangin deh, 5 minggu lebih mereka berlayar ke arah barat, ke lautan yang benar-benar nggak ada di peta manapun. Satu-satunya panduan mereka cuma yakinan buta Columbus kalau Asia itu udah di depan mata. Perjalanan mereka itu tegang banget loh. Setelah sebulan lebih di lautan lepas, tanpa lihat apa-apa, para krunya udah mulai resah, bahkan hampir memberontak. Titik baliknya itu tanggal 7 Oktober, waktu Columbus bikin keputusan untung-untungan, ngikutin arah terbangnya sekawanan burung. Dan bener aja, 5 hari kemudian, pada 12 Oktober, teriakan daratan akhirnya terdengar. Mereka berhasil, mereka sampai di daratan. Semuanya bersorak gembira. Columbus 100% yakin dia udah sampai di pinggiran Asia, di salah satu pulau di Hindia Timur. Padahal, dia baru aja mendarat di sebuah pulau di Bahama. Kesalahpahaman terbesar dalam sejarah baru aja dimulai. Dengerin deh kalimat ini. Ini salah satu hal pertama yang dia tulis di jurnalnya waktu ketemu penduduk asli Taino. Dari sini aja kita bisa langsung lihat cara berpikirnya. Dia nggak ngelihat mereka sebagai sebuah masyarakat yang punya budaya sendiri, tapi lebih kayak kanvas kosong yang bisa dilukis. Calon rakyat baru buat kerajaannya dan penganut agama baru. Nah, ini dia poin kuncinya. Karena Columbus ngotot kalau dia ada di Hindia, dia nyebut penduduk asli di sana Indios, yang artinya ya orang India. Dan nama yang lahir dari kesalahan geografis ini akhirnya nempel selama ratusan tahun dan dipakai buat menyebut semua suku asli di benua Amerika.
Waktu dia balik ke Spanyol, dia bawa bukti penemuannya. Ada sedikit perhiasan emas, beberapa penduduk asli yang diculik paksa buat dipamerin, sama tanaman-tanaman aneh kayak nanas dan tembakau. Tapi, satu hal yang jadi misi utamanya apa? Rempah-rempah mahal? Gak ada sama sekali, nol besar. Oke, sampai sini mungkin ceritanya kedengeran kayak komedi ya, sebuah kesalahan navigasi yang epic. Tapi, disinilah ceritanya berubah jadi jauh lebih kelam. Karena salah lokasi ini dampaknya bukan cuma lucu-lucuan. Kesalahan ini punya konsekuensi yang brutal dan mengubah nasib jutaan manusia. Ini bukan lagi soal penemuan. Ini adalah titik awal dari sebuah tabrakan peradaban. Dunia tidak pernah sama lagi setelah 12 Oktober 1492. Dua dunia yang udah berkembang sendiri-sendiri selama ribuan tahun tiba-tiba bertemu, atau lebih tepatnya bertabrakan dengan keras. Dan inilah hasil dari tabrakan itu. Bagi penduduk asli Amerika, kedatangan orang Eropa ini bukan penemuan, tapi malah petaka. Mereka sama sekali nggak punya kekebalan tubuh terhadap penyakit dari Eropa. Wabah cacar aja bisa membunuh sampai 90% populasi di beberapa daerah. Ini bukan sekedar angka, ini keruntuhan peradaban. Ini adalah awal dari perbudakan, perampasan tanah, dan penghancuran budaya yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Jadi penting banget buat kita untuk ngelihat ini dari dua sisi. Buat orang Eropa, ini adalah penemuan dunia baru. Tapi buat suku Taino, Aztec, Inca, dan ratusan suku lainnya yang udah punya peradaban maju di sana, kedatangan Columbus adalah awal dari sebuah invasi yang menghancurkan dunia mereka. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini ya. Coba bayangin seandainya Columbus punya teknologi yang benar dan sadar rencananya itu mustahil. Atau kalaupun dia tetap berlayar tapi dia tahu tujuannya salah, kira-kira sejarah bakal berjalan kayak gimana? Ini adalah sebuah kesalahan share lokasi yang secara nggak sengaja dan secara brutal akhirnya menghubungkan seluruh planet kita. Membuat kita bertanya-tanya, seberapa besar sih peran sebuah kesalahan dalam membentuk dunia yang kita tinggali hari ini?